이 선생님. Baju Latos terpelpekatos. Ya, itu adalah nama Italia saya. Film kembali dibuka memperlihatkan Yongra yang menemukan alat pelacak pada kalung anjingnya. Dan ia memutuskan menaruh GPS itu di sebuah mini ATM. Tak lama setelah itu, Won-ho sampai di titik akhir GPS. Ia hanya menemukan sebuah alamat yang ditinggalkan. Ia pun pergi ke kantor polisi untuk melacak Yongra dengan telepon milik ketua park. Kembali pada Yongra dan dua serigala yang sedang berdiskusi tentang perampasan bahan baku milik Brian. Dan dengan itu, Laika akan tercipta. Dengan terciptanya Laika, lambat laun guru Lee yang asli akan datang menemui Yongra secara langsung. 원료 공장이 우리가 먼저 원료를 확보해서 어제 보령선에 초대장을 보냈으니까. Shin pun berpindah memperlihatkan betina gahar berjuluk pisau besar. Ia sendiri adalah tangan kanan guru Lee yang asli. Dan di sini ia sedang mengeksekusi para pengkhianat organisasi. Shin pun berpindah memperlihatkan wanita cantik yang sedang menyamar sebagai dokter dan menghabisi polisi yang sedang menjaga Brian. Rupanya wanita itu adalah tangan kanan Brian yang bernama Eun-gwan. Ia sendiri menginformasikan segala hasil kegaduhan ulah dari Yongra, seperti dibekukannya keuangan perusahaan. Singkatnya, pada esok hari, Eun-gwan menjemput pisau besar untuk berdiskusi masalah bahan baku dengan Brian. Dalam diskusi itu, Brian mengutarakan bahwa seluruh bahan baku telah diambil alih oleh ahli kimia terbaik yang tak lain adalah Yongra. Pisau besar dapat mendapatkan itu semua, namun ia harus menangkap Yongra untuk diberikan pada Brian. 현재 물건도 돈도 전부 다 아마도 잃어버린 양에. Shin pun kembali berpindah menyoroti pihak kepolisian. Di sini, Won-ho mendapatkan informasi mengenai data transaksi. Dan itu semua terfokus di dalam sebuah gudang. Namun ketika dicek, gudang itu telah kosong dan seluruh bahan baku telah diamankan oleh Yongra. Di tempat lain, Yongra mendatangi gudang kosong bekas pabrik pembuatan garam Cina. Namun tak lama setelah itu, datanglah segerombol orang yang bersenjata yang mendekati. Yang rupanya mereka adalah para pekerja yang sebelum di-PHK oleh Brian. Namun sebelum suasana menjadi kacau, di sini Yongra memberi tawaran bagi hasil yang membuat mereka tergiur. Dan akhirnya mereka pun saling membantu satu sama lain. Di kala sore hari, ketika mereka bersantai atas kerja keras hari ini, Yongra dan para pekerja saling ngobrol satu sama lain. Sedangkan dua serigala membawa anjing Yongra ke dokter hewan. Namun tak lama setelah itu, ada dua mobil yang mencurigakan mendekati. Dan tiba-tiba rupanya itu adalah perbuatan pisau besar. Ia yang sadis membantai semua yang tak terpakai dan membawa Yongra untuk diperalat untuk membuat Laika. 눈치 빨라주고 계셨는가? 그래야 저도 살고요. Di sisi lain, Won-ho telah sampai di gedung itu dan bersiap masuk ke dalam, sedangkan rekannya menghubungi kantor pusat. Dengan cepat, Won-ho menodong mereka. Pisau besar pun menyandra Yongra dan baku tembak pun kembali terjadi. Dari pintu belakang, pisau besar pun beranjak pergi.
Tak tinggal diam, rekan Won-ho memperlambat kepergian mereka. Namun tanpa diduga, dengan senjata SVD, anak buah pisau besar menumbangkan polisi itu dengan mudah. Alhasil Won-ho kembali gagal dengan derita yang besar. Bagaimana tidak, ia dimarahi habis-habisan oleh kepala kepolisian, dan Won-ho pun disekor selama 6 bulan. Buntut operasinya tanpa surat perintah yang mengakibatkan rekannya tewas. Misi gagal, rekan tewas, diskor pula, membuat Won-ho sedih, marah sejadi-jadinya. Scene pun berpindah memperlihatkan Yong-ra yang dibawa dan diberikan kepada Brian pada saat perjalanan ke Thailand. Di sini, Yong-ra tak kuasa. Kenapa Brian memberitahu posisinya pada pisau besar? Brian berpikir bahwa kematian Yong-ra tak cukup. Ia telah menyiapkan hal yang lebih menyakitkan daripada itu. Brian pun bercerita bermula dari awal ia memulai bisnis ini. Awalnya, ia berkenalan dengan seorang ahli kimia, Tuan Lee. Dan tak lama setelah itu, datanglah seorang pria yang menghajar ahli kimia tersebut. Sempat dilarang oleh pisau besar karena mereka kekurangan ahli kimia. Namun sang pria itu mengingatkan pada pisau besar bahwa dulunya ia hampir mati karenanya. Dan ia juga hampir membunuhnya jika tidak dilarang oleh Boryong. Dan inilah yang dilakukan pisau besar ketika mendengar itu semua. 지금처럼 쭉 Scene pun berpindah pada Won-ho yang sedang mencari tahu tentang keluarga Kim Jo-seo. Petani yang ditanya itu rupanya cukup kenal, di mana dulunya keluarga itu bekerja sebagai petani opium dan bekerja sama dengan orang Cina. Tidak ada yang tahu nama asli orang Cina tersebut, namun orang-orang itu memanggilnya sebagai Guru Lee. Dengan informasi yang ia kumpulkan, seluruh petunjuk mengarah pada sekolah yang ia curigai. Pria yang bernama Lee adalah Gua. Namun, ia sedang ditugaskan mengajar di Thailand. Sedangkan pisau besar telah sampai di Thailand. Mereka pun bersiap menuju markas. Namun entah mengapa, mobil pisau besar dan Brian berpisah di dalam perjalanan. Yong-ra sendiri dibawa ke sebuah pabrik garam Cina terbesar di Thailand dengan cover sebuah gereja, bagaikan kerajaan besar yang mengelola garam-garam haram. Di sini Yong-ra diminta membuat leika sebanyak 5 kilo dengan waktu 5 hari, dan Yong-ra berharap dapat bertemu Guru Lee jikalau ia berhasil. 그 주둥이에서 계속 선세. Sedangkan Brian sendiri dibawa ke hutan belantara. Di sini, Brian dimaksudkan akan disingkirkan dan seluruh bahan baku miliknya diambil alih. Namun ia punya rencana cadangan, di mana Nguyen dan yang lain telah menunggu dan bersiap menyelamatkannya. Scene pun kembali berpindah pada Won-ho yang rupanya telah tiba di sebuah sekolah tempat Guru Lee dahulunya mengajar. Di sini ia disambut oleh pengurus sekolah. Won-ho pun menggali informasi mengenai Guru Lee. Namun tak lama setelah itu, pria itu ditelepon pisau besar yang memantau mereka lewat kamera. Di sini, pisau besar meminta agar Won-ho disingkirkan karena ia tahu Won-ho adalah detektif Korea. Akhirnya pria itu membawa Won-ho dengan alasan pergi ke rumah Guru Lee. Di sini Won-ho curiga, kenapa pengurus sekolah membawa senjata. Ia pun bergerak dan menodongnya. Namun di dalam rupanya anak buah pisau besar telah menunggunya. Kamera pun menyoroti dua serigala yang mendapat pesan anonim untuk mengambil senjata dan bersiap mendatangi Yong-ra dengan alamat yang di Sherlock. Kembali pada Won-ho yang sedang diinterogasi. Namun dalam interogasi tersebut, kepala Won-ho malah ditodong-todong tiba-tiba.
Rupanya An-Guan dan yang lain datang menyerang. Won-ho pun bersembunyi dari terbang-terbangnya butiran amunisi. Dan singkatnya, ketika anak buah pisau besar telah tumbang, Won-ho pun ditangkap dan dibawa oleh mereka. Shin pun mundur ke dalam 29 jam sebelum ini terjadi, di mana perbincangan antara Yong-ra dan Brian berisi rencana-rencana. Dan Brian sebenarnya tahu maksud dari tujuan pisau besar, di mana Guru Lee mempunyai tangan kanan kepercayaan, yaitu Jin Harin dan pisau besar. Di sini, pisau besar sangat haus akan pujian Guru Lee. Ia pun tak mau jika ada orang yang setara dengannya. Ia pun memfitnah Jin Harin dan berniat membunuhnya. Ia juga berusaha keras menjaga pabrik besar Guru Lee di Thailand agar Guru Lee makin mempercayainya. Yong-ra dan Brian sangat ingin mengambil alih pabrik tersebut. Namun Yong-ra meminta Won-ho ditangkap dan diberikan padanya. Dan akhirnya kejadian-kejadian yang telah terjadi adalah permainan dari mereka berdua. Kembali ke waktu sekarang di mana Won-ho telah dijelaskan tentang rencana mereka untuk menangkap Guru Lee. Akhirnya mereka semua bersiap-siap melakukan penyerangan. Di sisi lain, pisau besar yang belum mengetahui bahwa pabriknya diserang, ia malah mendapatkan telepon dari Guru Lee. Pisau besar sangat bersemangat dan senang akan telepon itu. Namun yang ia dengar dari Guru Lee adalah persiapan pensiun Guru Lee dari dunia hitam ini. Titel Guru Lee boleh berpindah tangan ke pisau besar, dan Guru Lee ingin menghabiskan masa tuanya dengan anak cucunya. Pisau besar sangat emosi parah akibat Guru Lee yang berniat pensiun. Ia pun melampiaskannya semua itu kepada Yong-ra. Yong-ra dengan konsisten menanyakan keberadaan Guru Lee, yang membuat pisau besar makin emosi dan menggila. Dengan tujuan besar, walaupun nyawa sebagai taruhannya, Yong-ra tetap kekeh menanyakan lokasi Guru Lee pada pisau besar yang makin menggila. Dan akhirnya Brian dan Won-ho dan dua serigala kembali menjadi tawanan Brian. Di sini ada sesuatu yang akan Brian ungkapkan, namun Won-ho dibius agar tidak tahu apa yang akan diungkapkannya. Brian mengungkapkan bahwa ia tahu asal-muasal Yong-ra dan ia sekeras ini hanya untuk membalas dendam. Tapi itu adalah masa lalu. Kini ia meminta dua serigala pergi ke pihak Brian untuk dijadikan ahli kimianya. Namun mereka bertiga kompak menolak, dan inilah yang diterima dua serigala. Akhirnya Yong-ra menyetujui permintaan Brian. Mereka pun pergi, dan tak lama setelah itu polisi Thailand menggerebek tempat itu, membawa Won-ho yang ditinggal sendirian di sana. Singkatnya, 3 hari setelah itu di Norwegia, rupanya Yong-ra telah menunggu Guru Lee di dalam rumah Guru Lee. Di sini Guru Lee memuji kinerja dan kualitas Leica. Namun Yong-ra malah menceritakan jati dirinya, di mana dahulu kala orang tuanya tewas di dalam kontainer karena ulah Guru Lee. Akhirnya Yong-ra datang kembali untuk membalas dendam. Ia pun membunuh seluruh keluarga Guru Lee, dan kini Guru Lee lah yang tersisa. Shin pun kembali ke awal, di mana Won-ho mendatangi Yong-ra dengan alamat yang telah diberikan. Akhirnya mereka pun bertemu kembali, di mana Won-ho bertanya, seperti apa sih Tuan Lee? Apakah tidak ada Lily lagi yang asli? Di sini Yong-ra menodong pistol dan berkata bahwa ia akan menjadi next Guru Lee. Dan tiba-tiba dengan sigap
Wunhu yang arogan bergerak lebih dahulu. Namun ia merasa ada yang tak beres. Ia pun mengecek magazin pistol Yungra yang rupanya tidak ada amunisi. Dari sini ia makin tak karuan. Ia menahan sedih sejadi-jadinya. Ia pun keluar dengan rasa bersalah. Namun tak lama setelah itu, dan itulah ending filmnya. Film pun selesai. Sampai jumpa dan nantikan alur-alur film lainnya di channel ini, yaitu Kapan Tidur.